Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Astari Priyandani, guru SMK Negeri Kutacane. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua 2023 Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan dalam materi keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Ya, hari ini seperti biasa kita akan masuki pelajaran biologi. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita akan berdoa dulu, ya. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa untuk pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang hari ini tidak datang? Saya Datang semua ya? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Ya, untuk memulai pelajaran, Ibu harap kalian periksa dulu lingkungan tempat duduknya apakah sudah bersih, kemudian alat tulis apakah sudah lengkap, buku silakan dikeluarkan. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Kita bisa mulai pelajaran kita hari ini. Hari ini materi kita itu ada kaitannya, ya, ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu, ya, materi tentang ekosistem. Nah, jadi masih ingat ya apa itu pengertian ekosistem? Masih, Bu. Siapa anak yang ingat pengertian ekosistem? Saya, Bu. Ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu terdapat atau terdiri dari dua komponen. Dari dua komponen. Yang pertama itu adalah komponen. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, nah. Komponen abiotik dan komponen biotik. Ya, komponen abiotik dan komponen biotik. Biotik. Nah, jadi kaitannya dengan minggu lalu itu materi kita hari ini adalah mengenai tentang keanekaragaman Hayati. tentang keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu terdapat di suatu ekosistem, ya. Udah. Kemudian tujuan kita untuk mempelajari keanekaragaman hayati itu adalah agar kalian tahu bagaimana mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menganalisiskan tentang keanekaragaman hayati, ya. Keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan, ya kan? Kemudian manfaat dari keanekaragaman hayati itu yang pertama dari segi kebutuhan, ya, dari segi alam. Misalnya kalau untuk tumbuh-tumbuhan ada pohon jati, ya, itu bisa untuk digunakan sebagai furniture, ya kan? Terus Melemari. ya, membuat lemari. Kemudian apalagi kira-kira? Kursi, Bu. Ya, kursi begitu. Kemudian untuk tingkat keanekaragaman manfaat yang lainnya dari keanekaragaman hayati itu dari segi sandang pangan.
dari pangan. Ya, kita bisa manfaatkan apa itu kira-kira? Apa yang bisa dimanfaatkan dari keanekaragaman hayati itu untuk pangan kita? Dagingnya, Bu. Ya, daging hewan ya, seperti sapi, ya kan? Kerbau, kerbau. Terus manfaat yang lainnya? Obat-obatan. Ya, untuk obat-obatan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, ya, untuk obat-obatan herbal. Dari segi kesehatan lah ya, itu bisa kita bilang. Kemudian kita lihat, kalian bisa perhatikan layar di depan. Nah, ini dia. Keanekaragaman hayati. Ya, pengertiannya ya, keanekaragaman hayati atau biodiversitas, ya, bahasa Inggrisnya itu biodiversity, adalah suatu istilah pembahasan ya yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, ya. Yaitu mencakup gen, spesies, ya kan, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Ya, itu dari pengertian keanekaragaman hayati. Kemudian nah, keanekaragaman hayati itu kan terbagi menjadi tiga tingkatan, ya, tiga tingkatan. Jadi coba sebelum kita lanjutkan ini, kalian perhatikan dulu, amati wajah teman kalian masing-masing. Coba diamati, kira-kira apa yang kalian temukan? Berbeda. Apa yang kalian temukan ketika kalian melihat teman-teman kalian? Perbedaannya, Bu. Berbeda. Apa yang ada? Anissa bisa jawab? Wajahnya berbeda-beda, Bu. Wajah berbeda. Beda. Contohnya kayak hidung roji mancung, Bu. Ya, seperti hidung roji mancung. Hidung kamu Nisa mancung nggak? Hah? Seperti siapa Nisa? Susi. Si Susi matanya agak sipit, ya kan? Sedangkan si apa? Roji? Lebar. Nah, kayak siapa lagi tuh? Siapa? Roji? Halimatus. Sipit juga ya, seperti Cina gitu. Terus kemudian warna itu yang membedakan. Jadi itu adalah salah satu contoh ya keanekaragaman hayati tingkat ya. Oke, jadi walaupun bermacam-macam makhluk ya, tidak semuanya sama. Oke, sebelum kita ini kalian perhatikan video berikut. Setiap kali kita melihat cermin, bawaannya pasti pengen ngaca. Entah ngecek rambut, wajah, bahkan pakaian kita pun juga ikut menjadi perhatian kita. Tapi pas lagi ngaca, pernah nggak sih kamu berpikir, kok bisa ya wajah tiap orang itu berbeda-beda? Ini kita cari tahu? Tidak perlu jauh-jauh deh. Model rambut tiap orang pun bisa berbeda-beda kan? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman atau biodiversitas ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat. Kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini
spesies yang sama yang disebut sebagai varietas. Misalnya nih, kamu tahu bunga mawar kan terkenal dengan pilihan, tapi ternyata mawar juga dari warna pink, putih, kuning, dan lain-lain. Nah, mereka satu jenis, namun warnanya berbeda-beda. Inilah yang mengakibatkan adanya satu variasi. Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies, itu walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka adalah satu genus atau famili yang sama. Ada singa, macan, harimau, dan kucing. Walaupun mereka berbeda jenis, habitat, dan perilaku, tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama. Terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem yang terjadi akibat perbedaan letak geografis sehingga mempengaruhi perbedaan iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya, temperatur, dan lamanya penyinaran. Ekosistem sendiri ada ekosistem darat dan laut yang tentunya memiliki flora dan fauna yang berbeda. Dari ekosistem darat terbagi menjadi savana, di mana ekosistem ini didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon yang bisa dijumpai di wilayah tropis. Selanjutnya ada pada rumput, hampir sama dengan savana. Bedanya adalah di pada rumput tidak ada pohon sama sekali. Ada juga gunung, di mana wilayah ini memiliki temperatur udara yang ekstrim. Maka dari itu, hanya beberapa organisme yang dapat hidup di sana. Sama dengan gunung, mereka juga didominasi dengan tumbuhan dan daunnya berbentuk seperti jagung. Dan yang terakhir, ada tundra. Di mana tundra itu kebalikannya dari gurun, seperti gunung Antartika. Dan untuk ekosistem perairan, itu terbagi menjadi dua macam. Mulai dari ekosistem air tawar, di mana air bawah ada di sungai, dan juga ekosistem air laut, berupa pantai pasir, terumbu karang, dan laut darat. Kemudian biotik ekosistem perairan itu terdapat 5 kelompok besar. Ada plankton, nekton, limestone, bentos, dan graviton. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya dalam biodiversitasnya, yang mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus terus menjaga kelestarian biodiversitas Indonesia. Nah, itu tadi tingkat keanekaragaman hayati yang bisa kamu pahami. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa. Oke. Nah, setelah dari tayangan video, ya, Ibu harap kalian dapat memahami tingkatan keanekaragaman hayati, ya. Kalian dapat mengetahui, mengklasifikasi, ya, yang mana tingkat keanekaragaman hayati tingkat G, ya, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Oke. Nah, kelompok kalian sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi sebelum kalian memulai diskusi, Ibu ingin lihatkan. Nah, di depan layar kalian sudah terlihat ada 3 macam gambar. Ya, ada 3 macam gambar. Kira-kira ini mereka ini satu spesies yang sama atau tidak? Tidak, ya. Kemudian sudah bisakah kalian mengelompokkan yang mana tingkat keanekaragaman hayati tingkat G, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem? Sudah ya. Oke. Setelah itu, jika kalian sudah mengetahuinya, ada kalanya keanekaragaman hayati ini terganggu atau dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira apa upaya kalian? Ya, untuk menjaga kelestariannya agar keanekaragaman
kita merawat dan merawat dan menjaga, ya. Merawat dan menjaganya. Nah, berikutnya itu ada sebuah tayangan video lagi. Di samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona Paleartik, zona Neartik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona dan zona Australia. Zona Oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sabun. Di antara paparan Sunda dan paparan Sabun dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis harian yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1893, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya merupakan kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Pulau Aralu. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan. Yang ketiga, burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Fauna di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya
beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Nah, oke. Setelah kalian mengamati video tersebut di atas, ya, terdapat terdapat persebaran di Indonesia, ya, melalui 3 daerah, ya kan? Yang pertama itu berdasarkan garis Welles dan garis Weber, ya, berdasarkan garis Welles dan garis Weber. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD, ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk kalian. Silahkan kalian lakukan diskusi, ya, atas tugas-tugas yang telah dilampirkan di LKPD ini. Adapun pertanyaan dan diskusi yang kami presentasikan yaitu secara garis besar keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Dan di sini ada beberapa gambar dan beberapa perbedaan dan persamaan yang dimiliki pada gambar tersebut. Yang pertama perbedaannya yaitu di sini memiliki gambar mentimun, melon, dan semangka. Di sini ketiga buah itu memiliki perbedaan, yaitu perbedaannya adalah warna timun memiliki warna putih dan kulit timun kasar, melon warna kuning, kulit melon halus, dan semangka merah, kulit semangka halus. Adapun persamaannya yaitu memiliki kandungan air yang banyak. Ketiga buah itu yaitu spesies utama dunia terancam punah dan dunia dari bumi. Para ilmuwan dan konservasianis dalam studi keanekaragaman hayati internasional memperingati bahwa lebih dari sepertiga spesies utama dinilai terancam punah. Dari 677 spesies dalam IUCN Red List of Threatened Species 17/291 dianggap berada pada risiko serius termasuk 21%. Ya, dari 2 kelompok yang sudah tampil kita jadi tahu, ya, bahwa keanekaragaman hayati sangat penting untuk kita jaga. Nah, dari hasil presentasi anak-anakku sekalian, ya,
Untuk penampilan kalian sungguh luar biasa, ya. Semoga apa yang kalian diskusikan ini nantinya bisa bermanfaat, ya, untuk teman-teman kan bisa kalian berikan informasi bagaimana sebenarnya keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini, kemudian bagaimana cara merawat dan menjaga seperti itu. Kemudian apa-apa saja bisa tingkat keanekaragaman hayati. Nah, untuk ini ya, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian rasa yang dapat kalian pahami dalam materi kita kali ini? Ya. Dalam materi ini kita mempelajari bahwa kita harus menjaga kelestarian alam kita agar tidak diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, ya. Jadi harus kita menjaga, ya, menjaga kelestarian alam untuk kelanjutan hidup kita di masa yang akan datang. Kemudian apa yang kalian tidak sukai saat kita membahas materi ini kira-kira? Tidak ada ya, semuanya sangat bermanfaat ya untuk kita ya. Ya, Bu. Oke. Jadi untuk materi hari ini ya, Ibu akan memberikan tugas ya, ada beberapa soal kembali yang akan Ibu berikan berupa soal pilihan ganda ya, hanya 6 soal itu kalian kerjakan. Kemudian untuk materi ini Ibu harap kalian bisa paham bagaimana upaya kita terus kemudian persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ya, yang terdapat di daerah garis Wallace dan Weber. Oke, udah. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas bagaimana upaya kita dalam melakukan pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, sampai di sini dulu Ibu ucapkan ya, sampai jumpa di minggu depan dengan materi yang baru, dan Ibu harap tugas yang Ibu berikan akan kalian kerjakan dan kita kumpul kembali nanti pada minggu depan. Ya, Bu. Oke. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.